Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, masih tetap semangat kan walaupun di masa pandemi seperti ini? Semangat, Bu. Bu. Nah, kita akan memulai pelajaran ya, tapi sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Wandi, dipimpin berdoanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Cukup. Amin, semoga pembelajaran kali ini kita diberkahi ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Nah, Fendi Ramadan. Hadir, Bu. Ya, Trisna Martiasari. Hadir, Bu. Ya, nah berarti hadir semua ya anak-anak. Nah, sekarang setelah Ibu mengabsen, Ibu akan memberikan share screen PowerPoint biar lebih mudah untuk memahaminya. Nah, di sini kita akan membahas tentang masyarakat peduli lingkungan. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita bernyanyi lagu nasional ya. Nah, agar kita lebih semangat. Baik, Bu. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Dari Sabang Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau pulau Sambungan menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak. Ternyata masih pada semangat ya. Nah, sekarang Ibu akan mengulas materi kemarin. Masih ingat kemarin belajar apa? Ayo, masih ingat? Nah, kalau Magnet, Bu. iya, betul. Kemarin kita belajar tentang benda magnet ya. Magnet itu yang seperti apa ya? Anak-anak tahu benda magnet itu yang seperti apa? benda yang dapat. Nah, iya, benda magnet itu Saya, benda Bu. yang... Oh ya, coba Mas Fendi apa? Yang sama, kalau kutubnya sama itu tarik-menarik, Bu. Kalau beda tolak-menolak, Bu. Saling berjauhan, Bu, kalau beda kutubnya. Nah, benda magnet itu, iya betul. Benda magnet itu benda yang dapat tarik-menarik antara satu benda dengan benda lainnya. Tapi, kutubnya itu kalau sama kutubnya malah tidak tarik-menarik, Mas. Jadi harus beda kutub agar bisa tarik-menarik, begitu ya. Jadi kutub utara dengan kutub selatan, biasanya seperti itu ya.
Nah, iya, jadi magnet itu adalah benda yang dapat tarik-menarik, tapi dengan kutub yang berbeda ya. Nah, sekarang sifat benda magnet itu memiliki gaya tarik seperti yang dijelaskan Mas Fendi tadi. Antara benda dapat tarik-menarik. Terus, antara kutub mempunyai gaya tarik dan gaya tolak. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan bentar. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Ibu akan membacakan. Dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan cara menyikapi pubertas. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat memahami cara membuat poster dan ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. Tujuan yang keempat yaitu dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Seperti itu tujuan pembelajarannya untuk materi hari ini. Nah, anak-anak, sekarang Ibu tanya, apa itu poster? Anak-anak tahu poster itu apa? Ada yang tahu? Poster itu bisa digunakan untuk kayak ajakan gitu loh, Bu. Iya, betul. Sekarang Ibu bertanya, pasti anak-anak kalau jalan-jalan sama orang tuanya, terus berhenti di lampu merah, melihat kan ada tulisan yang besar gitu, pernah melihat? Pernah. Pernah, Bu. Nah itu poster. Jadi biasanya kalau di jalan-jalan itu tulisan yang besar, tulisannya menarik, terus warnanya warna-warni, begitu ya anak-anak? Itu poster. Nah, ini ada. Jadi ada pengertian poster. Poster adalah sebuah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Begitu ya. Ini yang di atas ini contoh poster. Begitu. Jadi biasanya sifatnya itu mengajak seperti yang Mbak Triska tadi bilang ya. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri poster. Poster itu biasanya ada gambar-gambarnya menarik, begitu ya, dan biasanya ditulis di ukuran yang besar, kertas yang besar, begitu. Yang ciri yang kedua, poster itu mempunyai tadi warna yang mencolok agar dapat menarik perhatian seseorang. Kalau poster warnanya tidak menarik dan tidak mencolok, pastinya kita sebagai pembaca nggak mau kan membaca, nggak tertarik gitu. Makanya poster itu memberikan warna yang menarik bertujuan untuk menarik perhatian para pembacanya. Yang ketiga, berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, namun padat dan jelas, dan mudah dimengerti. Yang keempat, biasanya poster itu mengandung gambar yang menarik, seperti yang ciri kedua, tujuannya untuk menarik perhatian kalau ada gambar-gambarnya. Nah, keempat, poster itu ditempatkan di tempat yang strategis, tadi ya seperti di jalan raya, di sekolah, di mal, di kantor, dan lain-lainnya. Seperti itu ya anak-anak, paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, Mas Fendi paham? Paham, Bu. Ya, ini selanjutnya, ini contoh-contoh poster.
seperti di masa pandemi sekarang, jaga diri dan keluarga dari virus corona dengan 1, cuci tangan, kedua, tidak memegang wajah, ketiga, jaga jarak, keempat, memakai masker, kelima, yaitu tetap berada di rumah. Begitu ya, dan selanjutnya ini ada contoh poster juga untuk menghadapi musim hujan. Di sini juga ada lagi contoh poster tentang virus corona, begitu ya anak-anak. Nah, ini tulisannya kan singkat-singkat, tapi diberi warna yang menarik. Dan judul-judulnya ini mesti menarik. Jadi kita tertarik untuk membacanya, begitu ya. Ini contoh-contoh poster. Nah, selanjutnya ke materi selanjutnya ya. Apa itu pubertas? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak pubertas itu apa? Belum? Belum Nah, tahu, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pubertas. Nah, ini pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa atau disebut juga dengan masa remaja. Ditandai dengan matangnya organ reproduksi, pada masa ini juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Nah, pubertas itu merupakan masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Nah, pubertas ini biasanya ada tanda-tandanya dan ciri-cirinya. Coba kita lihat ciri-ciri pubertas secara umum. Yang pertama, mencari identitas diri atau jati diri. Biasanya di masa-masa kita sebagai kita anak-anak gitu ya, mesti kalau dibilangin orang tuanya agak bandel. Misalnya, Mbak Triska jangan main, udah waktunya makan gitu. Biasanya mesti bandel bentar lagi. Nah, itu contoh mencari identitas diri atau jati diri. Nah, itu pada masa-masa pubertas. Nah, kemudian tertarik pada lawan jenis. Ya kan, anak-anak mesti juga sudah mengalami itu. Selanjutnya, mengalami pertumbuhan fisik dan mengalami perkembangan fisik. Anak-anak ada yang tahu pertumbuhan itu apa dan perkembangan itu apa? Ada yang tahu? Kalau pertumbuhan itu dari misal kayak dulu kita kecil, sekarang kita udah besar, kayak gitu, Bu. Iya, betul sekali Mbak Triska. Pertumbuhan itu misalnya ya dari kecil makin besar begitu ya? Iya, kalau perkembangan ada yang tahu? Kalau perkembangan mungkin apa ya, Bu? Dulu apa ya, Bu? Nggak tahu. Oh iya, baik. Ibu akan menjelaskan. Pertumbuhan adalah proses di mana bertambahnya jumlah sel dalam tubuh sebuah organisme yang disertai pada pertambahan seperti ukuran, berat, dan tinggi. Nah, seperti pada gambar yang di atas, ini pertumbuhan. Jadi, dari bayi ke agak besar lagi, anak SD, anak SMP, dan seterusnya. Jadi, pertumbuhan itu bisa ukuran, berat, dan tinggi. Paham? Jadi kecil ke besar gitu. Itu pertumbuhan. Paham pertumbuhan anak-anak? Paham. Bu. Nah, iya, perkembangan. Kalau perkembangan itu merupakan proses lebih matangnya suatu organ pada tubuh. Sifatnya kualitatif, di mana pada organisme yang sebelumnya belum matang pada sistem reproduksinya, kemudian berubah menjadi lebih dewasa dan lebih matang. Nah, ini contohnya. Kalau ini perkembangan di otak. Jadi, dari kita tidak tahu, kita belajar menjadi tahu. Itu perkembangan yang ada di otak. Begitu? Paham? Paham? Paham anak-anak? Uh, Bu.
Nah, baik. Kalau paham, Ibu akan melanjutkan. Di sini ada ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Contohnya, suara menjadi lebih besar dan lebih berat. Begitu. Terus ada mulai mengalami mimpi basah. Lalu jakun mulai tumbuh. Kemudian mulai munculnya jerawat. Dan tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan. Itu merupakan ciri pubertas pada anak laki-laki. Begitu ya, paham? Paham, Bu. Nah, baik. Kalau anak-anak paham, di sini Ibu ada gambar. Coba anak-anak mengamati gambar yang ada di layar anak-anak. Ibu beri waktu. Nah, di Sudah, sini Bu. ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang gambar di samping? Ada yang tahu, ada yang bisa? Coba. Ayo, siapa? Ada yang berani? Mas Wendy, Mbak Triska? Nah, Itu, Bu. ya, coba Mbak Triska. Kalau sudah mengalami pubertas, harus rajin beribadah. Ya, ya betul. Seperti yang dikatakan Mbak Triska. Mbak Triska mengatakan isinya ya. Nah, ini merupakan sebuah poster. Ya, betul atau tidak anak-anak ini poster? Aduh. Iya, Bu. Nah, iya ini Ya, Bu. poster. Nah, poster ini berisikan tentang tips sukses pubertas. Nah, tips sukses pubertasnya itu ada yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas kepada orang yang lebih mengerti. Ketiga, selalu berpikir positif dalam melakukan perbuatan. Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kelima, memilih teman dan pergaulan yang baik. Yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, ini merupakan poster. Posternya ada gambarnya, ada tulisannya, warnanya warna-warni. Mesti kita pembaca akan tertarik untuk membaca. Ah, apa ya itu isi posternya? Begitu ya anak-anak? Paham? Iya, Bu. Iya, Bu. Paham. Nah, oke, selanjutnya di sini Ibu ada soal nomor 1. Masa pubertas dialami manusia pada sekitar usia, ada yang tahu? Siapa? Ayo. 12 sampai 17 tahun, Bu. Iya, betul sekali Mas Fendi. Sekitar usia 12 sampai 17 tahun, begitu ya. Nah, selanjutnya nomor 2. Perubahan psikis, fisik sekaligus pematangan fungsi seksual terjadi pada masa. Ayo, siapa yang berani? Ada yang tahu? Pada masa pubertas, Bu. Iya, betul sekali Mbak Triska. Jawabannya yang B ya, pada masa pubertas. Nah, yang nomor 3, bagian tubuh yang mengalami perubahan terbesar saat pubertas adalah, ada yang tahu siapa? Ada yang berani? Saya, Bu. Oh ya, apa? C. Organ reproduksi. Iya, betul. Yang C, organ reproduksi. Nah, selanjutnya, ini nomor 4. Cara menyikapi masa pubertas yaitu kecuali. Kecuali loh, ada yang tahu. Mana? Saya, Bu. Oke, apa Mbak Triska jawabannya?
Yang D, sering menonton film. Iya, betul sekali. Itu bukan cara untuk menyikapi masa pubertas ya. Begitu. Berarti anak-anak sampai sini sudah paham. Nah, selanjutnya ada lagi. Ayo berlatih. Nomor 1. Cara menjaga kesehatan reproduksi yaitu dengan titik-titik 2 kali sehari. Ada yang berani? Siapa? Saya, Bu. Oke, Mas Fendi. Apa jawabannya? Mandi, Bu. Ya, betul sekali. Mandi ya, Mas Fendi. Kalau mandi 2 kali sehari tidak? Saya 3 kali sehari, Bu. Wah, bagus. Fendi bersih ya, mandinya 3 kali sehari. Nah, selanjutnya nomor 2. Salah satu ciri-ciri pubertas pada laki-laki yaitu ada yang tahu? Siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Triska, apa jawabannya? Saya tumbuh jakun. Betul, tumbuh jakun. Itu salah satu ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang nomor 3, salah satu ciri-ciri pubertas pada wanita, ada yang tahu? Siapa? Saya, Ada yang Bu. Oke, apa, Mbak? Pinggul membesar. Betul sekali, pinggul membesar adalah salah satu ciri-ciri pubertas pada wanita. Kalau nomor 4, ciri poster yaitu terdapat titik-titik yang menarik. Apa isinya? Ayo, ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Mas Fendi, apa coba? Judul. Betul, judul ya. Ciri poster yaitu terdapat judul yang menarik. Tujuannya untuk apa tadi, Mas Fendi? Supaya masyarakat ikut tertarik dan mengikuti yang dianjurkan oleh poster, Bu. Betul sekali. Nah, seperti itu ya anak-anak. Berarti anak-anak sudah paham tentang materi yang hari ini Ibu jelaskan. Nah, sekarang kesimpulannya. Ada yang tahu kesimpulan materi tadi? Sepengetahuan anak-anak aja. Coba apa? Ada yang tahu? Tentang Saya, tadi kan, Bu. coba Mbak Triska apa? Oh, tadi kita sudah mempelajari tentang poster. Poster itu merupakan alat untuk mengajak, kayak misal poster kayak apa tadi, tips-tips pubertas, kayak mengajak kita biar tahu apa aja yang harus dilakukan ketika kita sudah pubertas. Terus tadi sudah mempelajari tentang pubertas pada laki-laki, yang ciri-cirinya tuh kayak tumbuh jakun, terus suara mulai membesar, kayak gitu, Bu. Iya, betul sekali Mbak Triska. Nah, kesimpulan yang dijelaskan Mbak Triska tadi sudah betul ya, bahwa hari ini kita telah mempelajari tentang poster. Poster itu merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Poster itu memiliki tulisan, warna, dan gambar-gambar yang menarik agar orang yang membacanya ikut tertarik. Begitu ya. Nah, kalau pubertas itu merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, yaitu masa remaja. Nah, pubertas itu kalau di laki-laki ciri-cirinya tumbuh jakun, suara lebih berat dan membesar, terus tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. Seperti itu ya anak-anak. Paham tentang materi hari ini? Paham, Bu. Paham, Ya, Bu. baik. Berarti anak-anak kita paham untuk materi hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini,
alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Coba Mas Wendy menutup pelajaran dengan berdoa ya. Ayo dipimpin. Ya Bu, sebelum pembelajaran selesai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup? Amin. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Dan anak-anak semoga tetap menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Sekian dari Ibu. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam